Assalamualaikum, sahabat Dapur Nusantara. Ada pertanyaan, kapan waktu ideal untuk memulai budidaya kelanceng atau trigona? Jawabannya saat ini juga atau sekarang, dan terlebih dulu tonton video ini sampai selesai, serta video-video yang lain yang kami unggah di channel ini. Kenapa saat ini? Ya, suatu yang kita impikan tidak akan terwujud apabila tidak sesegera mungkin kita lakukan. Lah, tahapannya apa dulu yang harus kita lakukan ketika berkehendak untuk budidaya trigona dan produksi madu? Yang pertama, kita menyiapkan vegetasi atau menanam pohon sebagai kebutuhan pokok pakan dari lebah kelanceng. Tapi kita tidak punya lahan. Misalkan, hal yang perlu kita lakukan, buang kata tapi. Karena apa? Kita bisa menanam pohon bukan saja di lahan yang kita miliki, tapi kita bisa menata lingkungan di sekitar kita untuk melakukan penghijauan dan yang bisa terintegrasikan sebagai kebutuhan pakan pokok. Ketika ada pertanyaan lagi, tanaman apa saja yang dibutuhkan untuk trigona? Pada dasarnya seluruh tanaman yang berbunga itulah yang disukai kelanceng. Tapi perkembangan vegetasi pada akhir-akhir ini sudah cukup sangat bagus. Adanya jurnal-jurnal ilmiah dan berbagai pengalaman dari para peternak saling sharing dan berbagi pengalaman dan pengetahuan memudahkan kita untuk melakukan penanaman vegetasi secara efektif. Apabila kita lihat dari bentuk tanamannya, bisa dibagi menjadi beberapa spesifikasi. Yang pertama, tanaman jenis yang merambat seperti AMP, Corana volubilis, Heresia aquelata atau Orapronubis, atau tongkeng wangi, dan juga tongkeng sayur, serta masih banyak tanaman lain yang sifatnya merambat dan itu disukai oleh trigona. Tapi yang kami sebutkan ini yang relatif paling populer dan berbunga sepanjang masa atau setidaknya genjat. Yang kedua, tanaman rerumputan atau sering dikenal dengan tanaman semak. Misalkan goldenrod atau zenia, kembang kertas, atau kapas cinde, atau pohon bayam. Bayam yang biasa kita sayur itu juga sangat disukai, atau gandum, atau juga bisa dikategorikan sebagai tanaman semak, jagung. Yang kedua, yang ketiga, tanaman yang bersifat atau berkarakteristik perdu, seperti Dombea seminole, Dombea burgesia, dan senggani hutan, serta
Batavia. Ini termasuk tanaman perdu yang cukup efektif apabila kita melakukan peternakan trigona. Selanjutnya, tanaman tegakan lurus seperti Dombea cayuxi, itu berbatang besar lurus, bisa ketinggiannya sampai 10 meter. Atau yang lagi baru mulai dikenal oleh para peternak, Barringtonia edelis, serta Kaliandra pagoda, dan seluruh tanaman-tanaman yang berbuah. Seperti pohon kelapa dan jenis palem-palem yang paling disukai oleh kelanceng adalah jenis palem putri dan jambe. Sebagai kebutuhan untuk resin, pohon mangga paling favorit di antara tanaman lain. Di samping juga ada pohon nyamplung. Ini sangat bagus sekali, bunganya genjah, getahnya sangat banyak, mengandung polen dan resin. Meskipun dominasinya banyak polennya, tapi resinnya juga cukup recommended. Sahabat-sahabat, setelah kita melakukan penanaman dan mulai berbunga, maka yang perlu kita perhatikan adalah orientasi. Orientasi kita untuk produksi propolis, atau untuk produksi madu, atau untuk pariwisata. Itu menentukan bagaimana pilihan jenis trigona yang akan kita budidaya. Tapi secara umum bagi pemula kami rekomendasikan dua. Yang pertama adalah biroi, yang kedua kelanceng itama. Ini khusus bagi para pemula. Kalau di Kalimantan mungkin bisa ditambah dengan jenis Thoracea. Hal yang perlu kita perhatikan juga, jangan pernah putus untuk belajar. Terlebih hari ini kita memiliki dunia yang serba digital. Kita bisa belajar dari Google, dari sharing-sharing para senior melalui YouTube yang kredibel, atau dari jurnal-jurnal ilmiah dari beberapa kampus di Indonesia sudah mulai melirik melakukan kajian dan penelitian ilmiah tentang trigona. Seperti di kota kami, di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Biologi dengan paguyuban Kelanceng Banyumas sudah memiliki kesepahaman untuk melakukan riset bersama. Dan jangan lupa juga menjalin silaturahmi atau perkawanan dengan para peternak trigona yang sudah ada, khususnya di kota kita masing-masing. Jadi secara transportasi lebih dekat, secara kedekatan emosional juga satu daerah, memungkinkan kita untuk belajar dan melihat praktek serta pengalaman secara langsung orang-orang yang lebih dulu dari kita beternak trigona. Oke, sahabat-sahabat, silahkan ikuti channel ini, dan ke depan kita akan secara spesifik juga membicarakan tentang vegetasi, tentang budidaya, tentang spesifikasi kelulut, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan berbagai hal menyangkut peternakan trigona. Selamat memulai hari ini juga tanpa kita menunda waktu, dan semoga berhasil. Cukup sekian, silahkan share, komen,
dan subscribe bagi yang baru bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.